Jenazah Brigadir RA tiba di rumah duka, isak tangis keluarga pecah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banjir bandang hanyutkan rumah, warga pun histeris. Kecelakaan rombongan motor gede atau moge tewaskan pasangan suami istri. Diduga hirup gas beracun, 2 petugas perbaikan jaringan telekomunikasi tewas digorong-gorong. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dinda Ayudita. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Senin 29 April 2024. Dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, 2 orang petugas salah satu perusahaan telekomunikasi tewas di dalam gorong-gorong saat akan melakukan perbaikan jaringan di wilayah Coblong, Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Gorong-gorong yang sempit membuat proses evakuasi korban berlangsung lama. Petugas berjibaku mengevakuasi jasad 2 petugas sebuah perusahaan telekomunikasi yang tewas di gorong-gorong di Jalan Sangkuriang, Kota Bandung, Minggu malam. Peristiwa berawal saat salah satu petugas perusahaan tersebut teriak meminta tolong pada warga karena 2 rekannya tak sadarkan diri di gorong-gorong saat memperbaiki jaringan. Diduga, kedua petugas tersebut tak sadarkan diri akibat menghirup gas beracun hingga akhirnya meninggal dunia di gorong-gorong. Yang pertama masuk, turun, jatuh. Yang pertama, terus yang kedua turun lagi, mau nolongin, ikut jatuh lagi. Yang ketiga, si temannya juga turun lagi, mau nyelamatin yang berdua itu, tapi keburu kecium gas beracun kayaknya ya. Ya jadi lemas lah, minta tolong. Untung banyak gojek, warga setempat juga ditolongi. Diameter gorong-gorong yang sempit membuat petugas kesulitan mengevakuasi jasad kedua korban. Proses evakuasi pun berlangsung hingga 4 jam. Kedua jasad petugas tersebut akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih dan selanjutnya diserahkan pada pihak keluarga. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Rombongan motor gede atau moge terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Akibat tabrakan itu, pasangan suami istri yang berboncengan sepeda motor gede tewas di lokasi kejadian. Pasangan suami istri yang berboncengan motor gede atau moge tergeletak tak bernyawa di Jalan Pantura di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Keduanya tewas setelah motor gede yang mereka tumpangi terlibat tabrakan beruntun dengan sesama anggota klub motor gede. Kedua korban merupakan warga Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo. Tabrakan beruntun itu terjadi ketika sebuah motor metik yang melaju di depan rombongan moge bertabrakan dengan sebuah minibus. Diduga karena rem mendadak, rombongan moge justru terlibat kecelakaan beruntun. Ada yang ngerem di depan, tuh ada orang belok, tapi intinya ngerem. Adalah yang jatuh, nabrak. Saya minggir langsung ngerem di si pinggir. Nah yang dari belakangnya masih ngebut, nabrak moge juga, motornya terpental ke motor saya. Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota masih menyelidiki peristiwa itu. Polisi juga telah mengevakuasi motor korban ke Mapolres Probolinggo Kota. Dandi Arigapur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Tak kuat melaju di jalan menanjak, truk pengangkut belasan ekor sapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mundur dan terperosok di bahu jalan. 2 ekor sapi mati, sementara lainnya berhasil dievakuasi.
Truk bermuatan belasan sapi ini terperosok di bahu jalan saat melintas di jalan menanjak di Sungai Buluah, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Minggu pagi. Akibat kecelakaan itu 2 ekor, sementara 9 ekor lainnya berhasil dievakuasi. Kecelakaan terjadi ketika truk yang melaju dari arah Medan menuju Padang tersebut tidak mampu menanjak dan kemudian berjalan mundur hingga terperosok di bahu jalan. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, sepatu impor kena bea masuk 31 juta hebohkan masyarakat luas. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. 31 juta 8. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi berikutnya, pemirsa. Pasca gempa bumi pada Sabtu malam, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Ya, selain di Garut, dampak gempa juga menyebabkan bangunan di Sukabumi dan Tasikmalaya, Jawa Barat rusak. Dampak gempa bumi dengan magnitudo 6,5 di Garut, Jawa Barat. Atap rumah di Desa Dayah Manggung, Kecamatan Cilawu ini ambruk. Penghuninya berhasil menyelamatkan diri. Selain itu ada 41 rumah rusak di 15 kecamatan lain, di antaranya di Singajaya. Kerusakan paling parah berada di Kecamatan Garut Kota dan Sucinaraja. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Hingga hari Minggu dilaporkan 4 orang luka dirawat di puskesmas. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa hari ini kita sudah menerapkan tanggap darurat. Artinya kalau terjadi pergeseran BTT itu jadi persoalan karena kemarin penetapan darurat itu tanggap darurat itu dimulai kemarin tanggal 26 sampai tanggal 14 hari ke depan. Gempa di Baradaya Garut Sabtu malam juga membuat rumah di Desa Cidahu Kecamatan Cibitung, Sukabumi, Jawa Barat rusak. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat 10 rumah rusak ringan dan 11 rumah rusak sedang tersebar di 18 kecamatan. Guncangan gempa juga berdampak pada bangunan SMA Negeri di Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Ada 11 ruang belajar dan UKS serta laboratorium yang atapnya ambruk, tembok retak-retak. Mungkin kami dari jajaran manajemen akan berkoordinasi dulu dengan para wakasek dan Bapak Kepala Sekolah, khususnya untuk menentukan bagaimana proses belajar mengajar dari hari Senin ke depan. Saat terjadi gempa, kegiatan belajar mengajar sedang libur. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Tim Liputan melaporkan. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah semburkan lava pijar menyusul gempa magnitudo 6,5 yang melanda Garut, Jawa Barat. Sementara BNPB memastikan 24 kecamatan terdampak bencana itu dengan jumlah kerusakan mencapai 113 bangunan dengan korban luka ringan bertambah menjadi 6 orang. Sejumlah rumah dan bangunan milik warga serta sarana dan prasarana umum termasuk jalanan rusak berat. Bahkan diantaranya luluh lantak rata dengan tanah hingga tak layak huni menyusul gempa magnitudo 6,5 yang melanda wilayah Garut dan sekitarnya. BNPB bersama rombongan pun langsung meninjau kawasan terdampak gempa paling parah. BNPB memastikan guncangan gempa melanda 24 kecamatan yang tersebar di 42 desa. Ratusan bangunan rusak termasuk perumahan dan sarana umum. Sementara korban luka bertambah menjadi 6 orang. Itu yang terdampak 24 kecamatan. Terdiri dari 42 desa dan 4 kelurahan. Korban luka 6 luka ringan. Rumah terdampak total 113 dengan rincian 4 rusak berat, 12 rusak ringan, 12 rusak sedang, 34 rusak ringan. Tetap masih dilaksanakan pendataan plus infrastruktur terdampak 14 unit. Kita akan verifikasi ulang dan update. Ya, wilayah yang terbanyak di mana? Di Garut. Ya, tadi Garut dengan Tasik kemungkinan yang paling. Sementara Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah menyemburkan lava pijar berulang kali Minggu malam. Semburan lava pijar mengarah ke barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur sekitar 1.200 meter. Meski belum diketahui kaitannya erupsi Merapi dengan gempa bumi Garut, Jawa Barat, masyarakat diimbau untuk berada di jarak aman dari puncak Gunung Merapi sejauh 7 km.
Pasca gempa bumi di Garut, Jawa Barat, Pantai Pangandaran tetap ramai dikunjungi wisatawan pada Minggu siang. Sejumlah tamu hotel pun tak ada yang membatalkan kedatangannya. Minggu siang, Pantai Pangandaran masih menjadi magnet bagi para wisatawan. Iya, suasana pantai ramai. Bahkan sejumlah warga dari luar kota tetap datang untuk berwisata di Pantai Pangandaran. Gempa bumi magnitudo 6,5 yang berpusat di Garut, Jawa Barat sempat membuat wisatawan di Pantai Pangandaran berhamburan keluar. Namun informasi dari BMKG terkait tak adanya potensi tsunami membuat mereka melanjutkan untuk menikmati indahnya Pantai Pangandaran. Tidak berpotensi tsunami untuk Pangandaran. Sudah tahu. Soalnya kan ada berita juga dari BMKG bahwa tidak berpotensi tsunami. Sejumlah tamu yang menginap di hotel kawasan pantai juga tak ada yang membatalkan kedatangannya. Lantaran pihak hotel aktif memberi info terkait dampak gempa di kawasan ini lewat medsos. Mungkin yang menanyakan terkait dengan keadaan Pangandaran sendiri sudah banyak. Sudah banyak yang WhatsApp ataupun juga di Instagram menginfo kepada kami menanyakan bahwasanya terkait dengan kondisi pasca gempa itu sendiri seperti apa. Warga diimbau tetap berhati-hati. Sabtu malam gempa bumi berpusat di Garut, Jawa Barat arah Baradaya dan tidak berpotensi tsunami. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Banjir kembali melanda sejumlah desa di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sementara satu unit rumah beserta isinya hanyut terbawa arus sungai saat banjir melanda di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Amatir warga merekam detik-detik salah satu rumah warga di Dusun Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, hanyut terbawa arus sungai Minggu dini hari. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini menyebabkan banjir bandang yang menggerus pondasi bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rumah berikut isinya hanyut tidak bersisa. Sedikitnya 20 unit rumah di wilayah ini terdampak banjir bandang yang melanda kecamatan ini sejak Sabtu malam. 22 rumah, Pak. Satu hanyut, Pak. Satu yang paling parah di yang hanyut itu, Pak. Iya. Nah, kalau ketinggian air tadi malam, Pak, di pemukiman itu sekitar 70 cm. 70 cm. Iya. Sementara itu banjir kembali melanda sejumlah desa di Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Minggu siang. Tidak hanya merendam puluhan rumah warga di sejumlah desa, luapan air sungai Laa juga menggenangi jalan Trans Sulawesi. Ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat arus lalu lintas terputus. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok karena mesin kendaraan terendam air. Tim Liputan melaporkan. Hujan dalam kurun waktu 1 pekan terakhir di hampir sebagian wilayah di Kabupaten Lebak, Banten berdampak pada banjir dan juga longsor di sejumlah titik. Ya, termasuk amblasnya Jalan Lewi Damar Muncang yang menjadi akses menuju objek wisata Baduy. Ruas jalan menuju objek wisata Baduy di Kabupaten Lebak, Banten ini amblas dengan kedalaman hingga 8 meter dengan garis bentang memanjang sekira 50 meter. Amblasnya Jalan Lewi Damar Muncang di Desa Cisimet, Kecamatan Lewi Damar tersebut terjadi pada Jumat malam 26 April lalu. Diduga akibat kondisi tanah yang labil, terus-menerus diterpa intensitas hujan yang tinggi selama 1 pekan terakhir. Agar kendaraan bisa lewat, jalan darurat pun dibuat dengan melakukan penambalan sementara di salah satu sisi jalan. Ini untuk sementara kita pemberian material sekrop dulu ya untuk penanganan awalnya ya. Yang terpenting untuk lalu lintas tidak ada gangguan ya. Jadi bisa dilewati untuk sementara untuk masyarakat ya. Amblasnya akses menuju objek wisata Baduy seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. Tahun 2023, Dinas PUPR melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan menuju Baduy yang amblas dengan menelan biaya sekira 28 miliar rupiah. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Puluhan rumah di wilayah Kopo, Kabupaten Serang, Banten terendam banjir luapan sungai Cidurian pada Minggu pagi. Air sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini. Puluhan rumah di Kampung Nambo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang terendam banjir Minggu pagi. Akibatnya warga mengungsi ke musola. Banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter ini terjadi setelah air sungai Cidurian meluap usai wilayah ini diguyur hujan deras selama 2 hari berturut-turut.
Belum adanya dapur darurat membuat kepolisian dari Polres Serang memberikan bantuan berupa nasi bungkus dan air mineral serta mie instan untuk mencukupi kebutuhan warga pengungsi. Banjir di wilayah Kecamatan Kopo khususnya itu sering terjadi, yaitu kiriman air sungai dari Bogor, yaitu luapnya Sungai Cidurian dan hujan deras. Kita beralih ke informasi lain. Ruko sekaligus tempat produksi kasur di Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang hangus terbakar. Sementara petang harinya, kebakaran ganti melanda bangunan rumah jaga dinas sumber daya air di Jalan Kartini Raya, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api yang menjelat bangunan rumah jaga dinas sumber daya air SDA di Jalan Raya Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat Minggu petang. Kencangnya angin dan material bangunan semi permanen membuat api cepat membesar dan membakar seisi bangunan. Meski api akhirnya bisa dipadamkan setelah sekitar 2 jam, namun nyaris seluruh bangunan hangus. Diduga api dipicu korsleting arus listrik. Terjadi korsleting listrik. Terus ada korban jiwa, Bang? Korban jiwa sih nggak ada, Bang. Terus kerugiannya apa aja, Bang? Kerugiannya itu ya kayak genset sama kartu identitas, habis semua udah. Jam berapa kejadian kebakaran, Bang? Kurang lebih jam 17.40. Sebelumnya, kebakaran juga melanda ruko sekaligus tempat pembuatan kasur di Jalan Raya Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Kepulan asap pekat dan besarnya api sempat membuat panik warga. Banyaknya material mudah terbakar di dalam ruko sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Diduga api bersumber dari korsleting arus listrik. Korslet listrik. Ya, dari arus listrik. Di mana tuh arus listrik? Di pojok belakang. Terus api itu membesar langsung? Ya, membesar. Karena rukonya produksi kasur. Api bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran beserta petugas berjibaku memadamkan api. Meski tidak ada korban dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, sepatu olahraga impor seharga 10 juta rupiah yang dikenakan bea masuk 31 juta rupiah menjadi perbincangan ramai dan hangat di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan masalahnya pada nilai sepatu, menyusul pihak perusahaan jasa titipan melaporkan nilainya lebih rendah dari yang sebenarnya. Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Keluhan soal sepatu olahraga seharga 10 juta rupiah dengan bea masuk 31 juta rupiah ini menghebohkan jagat maya. Sang pembeli sepatu Radika Altaf heran dengan pembebanan bea masuk barang tersebut dengan nilai fantastis atau di luar nalar. Gue beli nih sepatu harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11 juta 500. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31 juta 800. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gue, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara terkait keluhan tersebut. Ia memastikan persoalannya sudah selesai dan pemilik sudah menerima barangnya. Sri Mulyani mengatakan dalam akun Instagram resminya Minggu malam menjelaskan masalahnya berawal dari nilai sepatu yang lebih rendah dari sebenarnya seperti yang diberitahukan perusahaan jasa titipan atau PJT. Pihak Bea Cukai pun mengoreksinya untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya. Dampak dari kesalahan itu ada pembayaran denda hingga membuat harga sepatu impor 10 juta rupiah ditambah bea masuk 31 juta rupiah. Dan pemerintah membebankan denda ini kepada perusahaan jasa titipan, bukan kepada pembelinya. Nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya. Dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radika Altaf.
Sementara itu dalam kasus lain, keberadaan barang hibah dari Korea Selatan berupa keyboard sebanyak 20 buah juga menghebohkan masyarakat luas. Pasalnya barang hibah milik SLB Pembina Tingkat Nasional Jakarta ini tertahan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Menteri Keuangan beralasan pihak sekolah tidak melanjutkan proses pengeluaran barang sehingga barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD oleh Bea Cukai sejak perusahaan jasa titipan mengirimkannya pada 18 Desember 2022. Bea Cukai pun sudah memfasilitasi pengeluaran barang tersebut dengan aturan pembebasan fiskal. Tim Liputan melaporkan. Jenazah Brigadir RA, anggota Polresta Manado, Sulawesi Utara yang tewas dengan luka tembak di bagian kepala, kemarin dimakamkan di kampung halamannya di Minahasa, Sulawesi Utara. Isak tangis keluarga pecah saat jasadnya tiba di rumah sakit. Tangis histeris keluarga dan kerabat pecah ketika jasad almarhum Brigadir RA tiba di rumah duka di Jalan Dahlia, Perum Kalasei Indah, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Jenazah anggota Polresta Manado berusia 34 tahun itu kemudian langsung dimakamkan di perkuburan Muslim Kalasei sesaat usai disemayamkan di rumah duka. Di mata kawan dan tetangganya, sosok Brigadir RA dikenal baik. Kalau secara pribadi kita kenal dia orang baik. Karena kita ketemu dengan dia waktu dia jadi ajudan Kapolres Talaut. Itu kita babor di Kapolres Talaut. Setelah kita pindah di rumahnya Bapak Kapolres Talaut ke rumah di Kandep di Teling, Pak Ali yang handle. Iya, itu yang kita tahu. Dia orang baik sekali. Almarhum Brigadir RA meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak berusia 7 tahun, 5 tahun, dan 3 bulan. Sebelumnya Brigadir RA, anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Sulawesi Utara, ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam sebuah mobil mewah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada 25 April lalu. Yaya Piri melaporkan dari Minahasa, Sulawesi Utara. Seorang wanita yang diduga kerap memaksa saat meminta sedekah diamankan aparat Satpol PP dan Dinas Sosial di Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Petugas juga akan menelusuri kerabat wanita tersebut guna dipulangkan usai membuat resah di wilayah kota lain di Jawa Barat. Itu udah rame soalnya. Tapi kan kamu yang ramein. Ya ibunya jangan gitu. Orang-orang macam kamu ini yang ramein. Wanita yang diduga memaksa saat meminta sedekah di wilayah Sukabumi ini nampak di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat. Khawatir mengganggu warga, petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Sosial pun berupaya mengamankan wanita yang tengah ramai menjadi perbincangan warganet itu di kawasan Lawang Gintung, Kota Bogor, Minggu sore. Dari identifikasi sementara petugas, wanita 58 tahun itu berasal dari Palembang dan sudah 14 tahun hidup di jalan. Ia memiliki masalah pribadi dan telah menyatroni beberapa kota di Jawa Barat, yakni Bekasi, Cianjur, dan Sukabumi. Asesmen sementara, ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya. Ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu? Sangat berat informasi dari ibunya. Gitu. Masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri gitu. Petugas gabungan lalu membawa perempuan tersebut ke kantor dinas sosial untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Belum diketahui pasti motif dan alasan perempuan tersebut meminta sedekah kepada warga dengan cara memaksa. Namun untuk mendalaminya, petugas akan menelusuri asal-usul keluarga perempuan tersebut untuk dikembalikan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Jadi korban jambret, ibu rumah tangga terkapar di jalanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dinda Ayudita usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, terduga pelaku penembakan yang menewaskan seorang juru parkir di sebuah hotel di Banyumas, Jawa Tengah dibekuk polisi. Khawatir masih memegang senjata api, penangkapan pelaku di sebuah penginapan melibatkan tim gegana Brimob Polda Jawa Tengah. Dari tempat penginapan di kawasan Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah inilah polisi menangkap pria yang diduga menembak seorang juru parkir hingga tewas. Penangkapan terduga pelaku melibatkan tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas bersama dengan tim dari Brimob Polda Jawa Tengah. Pasalnya, pelaku diduga masih membawa senjata api. Yang diduga pelaku kita amankan ke Satreskrim untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berapa orang? Yang kita amankan di sini 2 orang, itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya. Kendaraan yang digunakan terduga pelaku saat kejadian tak luput digeledah petugas. Demikian pula dengan kamar tempat pria itu menginap. Penembakan itu terjadi Sabtu 27 April dini hari di parkiran sebuah hotel di kawasan Sokaraja, Banyumas. Terekam kamera pengawas, pelaku menembakkan senjata api ke sejumlah pria. Salah satu tembakan mengenai dada korban yang merupakan juru parkir. Korban yang baru 1 minggu bekerja di hotel itu akhirnya tewas setelah sempat dirawat di RSUD Margono Soekarjo. Dari keterangan para saksi, penembakan itu terjadi ketika pelaku yang hendak pergi tak bisa menunjukkan karcis parkir pada korban. Diduga gusar, pelaku lantas mengeluarkan senjata api dan menembakkannya sebanyak 2 kali. Terkait motif penembakan, polisi masih melakukan pendalaman. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Lagi-lagi aktor Rio Rayvan diringkus polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hasil tes urin, Rio terbukti positif mengonsumsi sabu-sabu. Aktor Rio Rayvan kembali diringkus polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap di kediamannya kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Polisi menyita barang bukti sabu, ekstasi, dan obat penenang alprazolam jenis psikotropika. Hasil tes urin, Rio terbukti positif mengonsumsi sabu. Aparat masih mendalami motif aktor 39 tahun itu tersandung narkoba usai ia keluar dari lapas bulan Februari lalu. Kami pada hari Jumat jam 9 malam melakukan mengamankan seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, dan pada saat kami melakukan penangkapan ada barang bukti di tersangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir alprazolam ada jenis psikotropika. Minggu malam mantan istri Rio, Heni Mona, menjenguk kondisi sang aktor di Polres Metro Jakarta Barat. Penangkapannya ini merupakan kelima kali Rio tersandung kasus narkoba. Tahun 2015 lalu Rio terbukti atas kepemilikan sabu. Berlanjut penangkapannya di tahun 2017, 2019, dan 2021 atas kasus sama narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Aparat Polresta Padang meringkus sepasang suami istri yang diduga menjamret ponsel seorang wanita saat bersepeda motor bersama anaknya. Sementara di Probolinggo, seorang ibu rumah tangga terluka parah usai melawan penjamret yang merampas perhiasan senilai belasan juta rupiah. Nasib naas dialami seorang ibu rumah tangga asal desa Besuk Agung, Kabupaten Probolinggo yang menjadi korban penjamretan pada Minggu siang. Warga di sekitar TKP berupaya menolong wanita berusia 47 tahun ini yang merintih kesakitan dengan luka parah di kepala dan wajahnya. Sejumlah warga di lokasi kejadian menuturkan korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dijamret oleh 2 orang bersepeda motor. Tak ingin kehilangan perhiasan senilai belasan juta rupiah itu, korban berupaya mengejar dan melakukan perlawanan dengan cara menarik baju salah satu pelaku. Namun petaka terjadi ketika pelaku menendang motornya hingga ia jatuh tersungkur di tengah jalan. Tidak tahunya sudah dibuntuti oleh pihak pelaku di daerah desa Bindet itu, baru dibegal, dijamret lah. Kalungnya sempat dikejar, cuman mungkin disenggol lagi yang ibu, karena ibu sendirian, jatuh tadi. Korban langsung melaporkan kasus yang dialaminya ke Mapolsek Besuk. Diduga kedua pelaku kabur ke Pegunungan Argopuro dan kini sedang diburu aparat. Proses untuk Kanit sudah bekerja sama dengan unit opsional Polres
sekarang melakukan penyelidikan, cek CCTV yang di daerah wilayah yang terdeteksi kemana larinya pelaku. Selain harus kehilangan perhiasan seberat 22 gram, korban terpaksa menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena terluka parah. Sementara itu, aparat tim kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek rumah pelaku jambret di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk, Kota Padang. Pelaku langsung diamankan dan digelandang untuk dilakukan pengembangan. Namun karena mencoba kabur dan melawan petugas, pelaku yang dikenal sebagai residivis dan beraksi di 7 TKP ini terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya. Sehari sebelumnya, polisi telah lebih dulu mengamankan istri tersangka di daerah seberang Padang dengan barang bukti 1 unit ponsel milik korban. Kemarin kita berhasil amankan seorang perempuan. Kemudian dari pengembangan perempuan ini kita kemudian lakukan penangkapan kembali 1 hari berikutnya yang juga merupakan suaminya. Sebelumnya polisi menerima laporan dari seorang ibu rumah tangga yang jadi korban penjambretan kedua tersangka. Korban yang mengendarai sepeda motor bersama putrinya terluka parah akibat terjatuh lantaran ponselnya dijambret pelaku. Sri Purnama dan Dandi Arigafur melaporkan dari Padang, Sumatera Barat dan Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat digerebek Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Diduga rumah itu dijadikan lokasi pembuatan narkoba jenis pinaka yang merupakan bahan baku tembakau sintetis. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah mewah di salah satu kompleks perumahan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah itu polisi menemukan sejumlah alat untuk meracik narkoba jenis pinaka. Biasanya narkoba jenis pinaka dijadikan bahan baku tembakau sintetis. Selain sejumlah alat, di rumah itu polisi juga menangkap 2 orang tersangka yang bertugas meracik tembakau sintetis. Kita selain mengamankan berbagai macam sarana yang digunakan untuk mencetak atau membuat racikan yang nantinya menjadi tembakau sintetis atau dengan bahan-bahan baku yang ada, kita mengamankan 2 orang tersangka atau 2 orang pelaku inisial S dan H. Penggerebekan kali ini merupakan tindak lanjut dari informasi 2 tersangka yang ditangkap di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten. Saat ini polisi masih menggali keterangan para tersangka karena diduga ada pelaku lain terkait peredaran tembakau sintetis di Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Perundungan, penganiayaan hingga ancaman pembunuhan kepada seorang bocah di bawah umur hebohkan masyarakat luas di Kota Bandung, Jawa Barat. Sambil mengaku keponakan jenderal, terduga pelaku sempat hantam kepala korban dengan botol miras. Bocah ini langsung mengerang kesakitan lantaran mendapat perlakuan kasar dari rekannya. Di antaranya korban memar di kepala akibat hantaman botol miras. Lantaran korban tak bisa menuruti permintaan terduga pelaku. Terduga pelaku yang mengaku keponakan jenderal terus memaki hingga mengancam akan membunuh korban yang berusia 14 tahun tersebut. Perundungan yang terjadi di kawasan TPU Legok Ciseru, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Pihak korban sudah melaporkan kasus yang ia alami ke polisi. Itu kan pelaku suruh korban minta buka WA, tapi kan korban nggak bisa buka WA. Terus dia teh lagi tidur ditendang sambil ya ngomong gitu. Terus dipukul, terus bawa botol, kepalanya dipukul sama botol. Pemirsa, setelah dinyatakan hilang, seorang anak buah kapal ABK penjaga kapal sandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur, ditemukan tak bernyawa, nyaris terbenam di dasar laut. Diduga korban jatuh dari atas kapal yang tengah sandar lalu tenggelam. Setelah bolak-balik melakukan penyelaman selama nyaris 2 jam, tim SAR dari penyelam Angkatan Laut menemukan sesosok mayat yang diduga korban. Setelah dipastikan identitasnya, jasad korban lalu diangkat dari lautan.
Korban, Edi Susanto, 23 tahun, sedang bertugas menjaga kapal sandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo saat dilaporkan hilang. Petugas keamanan pelabuhan sempat mendengar teriakan, namun saat dihampiri hanya melihat sepasang sandal mengambang di laut. Diduga korban terjatuh dari atas kapal lalu tenggelam. Tim SAR mengenali korban dari baju yang dikenakannya. Merah itu bajunya itu. Jadi awalnya itu baju itu. Posisi jenazah tadi pastinya di mana? Tertancap di lumpur kah atau bagaimana, Mas? Lumpur, tertancap di lumpur. Karena jadi posisi masih ada di dasar ya? Masih ada di dasar. Kendala evakuasi mungkin apa tadi dalamnya? Ya itu lumpur itu kendalanya. Nggak kelihatan, visibility nol. Keluarga korban yang menunggu di daratan amat terpukul mengetahui korban telah tewas. Jasad korban lalu dievakuasi ke RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti korban jatuh ke laut. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Pergi memancing bersama teman-temannya, seorang pelajar SMP di Jembrana, Bali hilang terseret arus sungai. Sementara dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Bahodopi, Morowali, seorang pria ditemukan tewas. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Muhammad Isfar yang dilaporkan hilang saat sedang mencari ikan di pantai Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Minggu pagi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,3 km dari lokasinya terjatuh. Korban dievakuasi menggunakan perahu karet kemudian disemayamkan di rumah warga. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarganya. Sementara itu, isak tangis kerabat mengiringi ditemukannya jasad korban yang tenggelam di dasar sungai Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Sabtu petang. Siswa SMP berusia 13 tahun itu sebelumnya terseret arus dan tenggelam saat menyeberangi sungai bersama teman-temannya untuk memancing. Penyisiran dilakukan tim SAR sepanjang sungai. Jenazah remaja lelaki itu akhirnya ditemukan sekira 45 menit pencarian. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketemunya si korban, jadi di mana dia tenggelam di arah barat, jadi ketemunya kurang lebih 2 meter dari titik dia tenggelam ke arah timur ke dalam. Warga tangkap wanita diduga pengedar uang palsu. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, seorang wanita ditangkap pedagang pasar Kayen Pati, Jawa Tengah karena diduga mengedarkan uang palsu. Para pedagang mengamankan wanita tersebut lantaran sering bertransaksi di pasar menggunakan uang palsu. Sejumlah pedagang di pasar Kayen Pati, Jawa Tengah mengamankan seorang wanita yang diduga berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000. Aksi terduga pelaku terungkap saat uang yang diberikannya pada pedagang ikan tiba-tiba berubah warna ketika tak sengaja terkena percikan air. Menurut pedagang, terduga pelaku sudah 5 kali berbelanja di pasar Kayen. Kalau racun saya kejar, saya tangkap. Sudah tahu kemarin kan sudah beli beberapa kali, 1 bulan tuh 5 kali. Orang itu. Tapi uangnya ibu sudah curiga ya kemarin-kemarin? Sudah, nanti saya ancam. Semua sama. Uang palsu yang digunakan terduga pelaku sekilas mirip dengan uang asli. Namun ketika dipegang, terasa seperti kertas biasa. Selain itu, nomor seri pada uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 semuanya sama. Kita cek di jok sepeda motor si yang kita duga tersangka dan juga dompetnya, kami menemukan 60 lembar uang pecahan 50 ribuan dan 28 lembar uang pecahan 100 ribuan yang sementara ini kami duga itu adalah palsu. Ya, kalau dari pengakuan si tersangka itu memang dia mendapatkan itu melalui media sosial.
Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Dua pekerja di Madiun, Jawa Timur yang sedang membenahi saluran air di sebuah ruko tersetrum. Satu korban tewas di lokasi kejadian. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di ruko kawasan Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur hari Minggu. Aparat mendapat laporan, dua pekerja tersengat aliran listrik. Insiden bermula saat seorang pekerja bernama Junianto mengecek kondisi saluran air di atap ruko. Diduga ia tak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Temannya sesama pekerja lalu berupaya menolong. Sayangnya Junianto tewas di lokasi kejadian. Mulanya pertama dia ngecek bocoran atap talang, ya kan? Talang. Terus naik ke atas kan, secara tidak tahu di situ ada sengatan listrik. Jadi langsung sininya, sangat ini, ya kan? Terus tutup. Korban tewas dan rekannya yang terluka dibawa ke RSUP Dr. Sudono Madiun. Dirgo Sujono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Hamparan sampah kembali mengepung wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya merusak lingkungan, tumpukan sampah juga mengganggu aktivitas para nelayan. Citra udara memperlihatkan hamparan sampah yang menumpuk di kawasan pesisir Marunda, Kepuh, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang. Meski telah berkali-kali dibersihkan, sampah kembali menumpuk dan mencemari kawasan ini. Apalagi sampah makin membludak saat air laut surut dan tidak terjadi rob. Selain mencemari lingkungan, tumpukan sampah memicu pendangkalan dan membuat aktivitas nelayan sekitar terganggu. Ingat banyak sampah nih Bu, terganggu nggak sih Bu nelayan? Ya terganggu banget lah ya. Jadi dangkal kan untuk perahu kan, susah untuk keluarnya karena semakin jadi kayak daratan gitu. Menurut petugas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Seribu yang bertugas di lokasi ini, sampah terus kembali meski setiap harinya 1 ton sampah diangkut dari kawasan ini. Kurang lebih bisa sampai 1 ton per hari. Jadi kita secara manual untuk saat ini pakai perahu juga untuk pengangkutan. Jadi kita penyisiran pengumpulan, sistemnya pengumpulan dulu, terus pelangsiran naikin ke atas ke TPS. Perlu kerjasama antara pihak pemerintah serta kesadaran masyarakat agar permasalahan sampah di pesisir utara Jakarta cepat teratasi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, pasca Pilpres, Anies Baswedan memutuskan akan tetap berada di jalur perubahan meski partai pengusung meninggalkannya. Sementara hadiri halal bihalal di PBNU Jakarta, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU selama masa pemerintahannya. Halal bihalal bersama Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri hingga Panglima TNI berlangsung di kantor PBNU Jakarta Pusat. Prabowo memastikan dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU selama masa pemerintahannya. Sebab menurutnya penyelesaian masalah bangsa harus libatkan peran dari semua unsur termasuk kekuatan ormas lainnya yang moderat, inklusif, dan punya kepercayaan diri. Sementara pasca kontestasi Pilpres, Anies Baswedan menggelar silaturahmi dan halal bihalal dengan pendukungnya serta HMI di daerah istimewa Yogyakarta pada Minggu sore. Dalam kesempatan ini, Anies memutuskan tetap berada di jalur perubahan meski partai pengusung telah meninggalkannya. Anies juga mengaku akan rehat sejenak untuk kemudian melangkah lagi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah daerah di tanah air masih tinggi. Di antaranya kenaikan harga mencakup kebutuhan pokok seperti telur ayam hingga gula pasir.
Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, harga telur ayam terus mengalami kenaikan di kisaran Rp500 per butirnya menjadi Rp5.000 untuk 2 butirnya. Untuk peraknya, telur kini naik dari kisaran Rp20.000 menjadi Rp65.000 per raknya. Belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga telur ayam ini, apakah karena permintaan meningkat atau karena pasokan yang berkurang. Sementara petani di Merauke, Papua Selatan mengeluhkan turunnya harga beras dan dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya harga beras di Merauke dari tangan petani mencapai Rp15.000 per kilogram dan jika di pasaran mencapai Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Saat ini harga beras dari tangan petani hanya dijual Rp9.000 per kilonya. Para petani berharap turunnya harga beras diiringi turunnya harga obat-obatan untuk tanaman termasuk kemudahan mendapatkan pupuk. Harga gula yang tembus Rp18.000 per kilogramnya di Ibu Kota Jakarta berdampak pada masyarakat, terutama pedagang minuman yang menggunakan gula sebagai salah satu bahan bakunya. Sejak 2 pekan terakhir usai Lebaran, dengan kenaikan harga gula pasir, pedagang minuman kesulitan untuk mendapatkan untung. Pasalnya modal yang dikeluarkan jauh lebih besar, sementara harga jual minuman tetap normal. Agar tidak merugi, para pedagang minuman mensiasatinya dengan cara mengurangi pembelian stok gula. Di informasi lainnya, pemirsa, hama eceng gondok di tangan pemuda asal Kabupaten Semarang diubahnya jadi berbagai macam kerajinan. Ia sukses bersama warga sekitar dan menghasilkan cuan puluhan juta rupiah. Inilah Berani Berubah, bisa kaya dari hama. Usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok menjadi aneka kerajinan. Dari awal pengen dikenal sebagai fashion and craft dari enceng gondok, sehingga kita membuat aneka-aneka kreasi yang belum banyak ada di pasaran seperti topi, jaket, sendal, aneka tas, dan aksesoris. Ada 12 perajin dan ada 3 penjahit. Kita sistem community development, desain dari saya dan mereka memudahkan mereka untuk di rumah aja, tapi mereka bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Terus kita membuat pelatihan-pelatihan bersama warga sekitar sehingga kapasitas produksi perlahan mulai meningkat. Ya karena saya juga pengen punya pekerjaan di rumah gitu, bisa ngurusin anak juga suami, dan saya juga membuat topi dari enceng gondok ini. Jadi saya alhamdulillah mendapat orderan sampai sekarang. Omset per bulan kita untuk penjualan produk 20-30 juta per bulan. Dan untuk saat ini 2023 kita ada ruang pemasukan tambahan dari edukasi. Jadi kalau digabung per bulan bisa 40-50. Make your dream come true, make it happen with creativity. Buatlah angan-anganmu jadi nyata dengan kreativitas. Berbekal kemauan, kemampuan, dan ketelatenan, saya yakin kamu bisa. Semangat dan berani berubah. Meski Rafael Struik absen karena kartu kuning, Indonesia siap lawan Uzbekistan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan saya Dinda Edita. Pemirsa, pasca gempa bumi pada Sabtu malam, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan guncangan gempa yang merusak sejumlah bangunan dan sarana umum melanda 24 kecamatan yang tersebar di 24 desa. Dampak gempa bumi dengan magnitudo 6,5 di Garut, Jawa Barat, atap rumah di desa Dayuh Manggun, Kecamatan Cilawu ini ambruk, sementara penghuninya berhasil menyelamatkan diri. Selain itu, ada 41 rumah rusak di 15 kecamatan lain, diantaranya di Singajaya. Kerusakan paling parah berada di Kecamatan Garut Kota dan Sucina Raja. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Sedangkan dari hasil pendataan dan peninjauan BNPB, sejumlah rumah dan bangunan milik warga serta sarana dan prasarana umum termasuk jalanan rusak berat. Bahkan diantaranya luluh lantak rata dengan tanah hingga tak layak huni. BNPB memastikan guncangan gempa melanda 24 kecamatan yang tersebar di 42 desa. Ratusan bangunan rusak termasuk perumahan dan sarana umum. Sementara korban luka bertambah menjadi 6 orang. Dan untuk mengetahui situasi terkini dampak gempa bumi dengan magnitudo 6,5 di Garut, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Cira Caniago dan Fajrin Abdillah yang saat ini berada di lokasi. Cira, silakan laporannya. Dan juga Pratiwi, usai dari gempa Garut yang terjadi pada Sabtu malam lalu, yang dimana saat ini tepatnya di Kabupaten Garut ini sudah mengalami penaikan lagi jumlah bangunan yang mengalami kerusakan ataupun terdampak, yang dimana sudah meningkat menjadi 67 unit dari 37 desa di tempat kami melaporkan. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini di Desa Balariu, kecamatan dari Cimujang, Garut Kota, yang dimana menjadi salah satu tempat terjadinya bangunan yang terdampak akibat dari gempa Garut pada Sabtu lalu. Yang dimana memang terlihat di belakang saya ini merupakan salah satu bangunan musola yang terdapat di Desa Balariu yang mengalami kerusakan cukup sedang seperti itu. Karena terlihat dari bangunannya ini tembok-temboknya mengalami kerapuhan, begitu juga di bagian sisi belakang halaman dari musola ini juga keropos, bangunannya ambruk akibat dari guncangan gempa yang cukup kuat, yakni sekitar 6,5 magnitudo. Dan selain itu juga tadi saya sempat melihat sejumlah bangunan lainnya yang terdapat di Desa Balariu ini, kurang lebih ada sekitar 6 bangunan yang memang didominasi oleh bangunan-bangunan tempat tinggal seperti itu yang terdampak dari gempa. Memang kalau saya berbincang dengan pemilik maupun juga warga yang tinggal di Desa Balariu, mereka menyebutkan memilih untuk tetap stay ataupun tinggal di tempat tinggalnya tersebut, tidak melakukan mengungsi karena kan memang jenis atau sifat dari kerusakan bangunan yang terdampak ini masih bersifat ringan maupun juga sedang gitu. Dengan begitu pihak dari BPBD Garut sendiri nanti akan mengupayakan melakukan pembersihan dan juga merevitalisasi sejumlah bangunan sarana umum, terutama seperti musola, lalu juga ada sekitar rumah sakit dan juga fasilitas umumnya mengalami kerusakan. Karena memang sejauh ini dari pantauan kami sudah mencapai 67 unit dari 37 desa yang terdampak akibat dari gempa Garut pada hingga hari Senin pagi ini. Sementara demikian, Tinda dan juga Tiwi. Cira Caniago dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke lapangan hijau. Timnas U23 menggelar persiapan terakhir jelang laga melawan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 malam nanti. Pada laga ini, Garuda Muda tidak diperkuat Rafael Struijk yang absen karena akumulasi kartu kuning. Timnas Indonesia U23 melakukan persiapan terakhir jelang laga babak semifinal Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan. Anak asuh Sintayong melakukan latihan ringan untuk menjaga kebugaran usai melakoni laga melelahkan melawan Korea Selatan di babak perempat final. Pada laga nanti, striker Rafael Struijk tidak bisa bermain akibat akumulasi kartu kuning.
Meski tidak bisa turun di laga nanti, pemain berusia 22 tahun itu mengaku kondisi psikologis tim dalam keadaan sangat baik usai lolos ke semifinal. Game against South Korea, so I think we have to rest good, eat good, recover good, but the team is good. I think we're fit, no injuries right now, so yeah. Sementara itu pada sesi press conference, pelatih Sintayong mengaku telah memantau permainan Uzbekistan dan mempersiapkan strategi terbaik untuk melawan pasukan Serigala Putih. 우즈벡 경기를 앞전 사우디랑 하는 경기를 직접 가서 눈을 보면서 상당히 좋은 팀이다. 그리고 연령대 대표를 거치면서 원래 우즈벡이 좋은 팀이다 보니까 그런 경기나 모든 면에서 험잡을 데 없이 잘해줬던 경기였고. Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Senin sore waktu setempat. Anak asuh Timur Kapadze akan menjadi lawan tangguh bagi Garuda Muda karena Serigala Putih belum pernah kebobolan dan menelan kekalahan di ajang Piala Asia U23 2024. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, Darts National Competition Series 2 kembali digelar. Sejumlah pemain lempar panah unggulan ikut bertanding, termasuk peraih juara di seri pertama, Tirta Suparjo. Indonesia Entertainment Group IAG kembali menggelar Darts National Competition seri kedua di Gading Festival Food and Fun Sedayu City, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah pemain unggulan ikut meramaikan seri kedua kompetisi lempar panah nasional kali ini. Seperti Tirta Suparjo yang pada gelaran kali ini berhasil menaklukkan Sergio Stephen di babak 16 besar dengan skor 2-1. Iya, sengit banget ya lawan Sergio tadi ya, soalnya sempat kejar-kejaran juga. Terus karena angin, memang kita kesulitan di angin. Jadi memang mau finishingnya lebih susah karena anginnya kadang besar ya kan. Animo masyarakat terhadap olahraga darts terus meningkat, terlihat dari banyaknya jumlah peserta yang ikut bertanding. Ya, jadi kita melihat dart ini punya potensi besar, tapi masih belum terlalu berkembang di sini. Tapi kalau kita lihat di banyak negara itu sudah sangat memasyarakat sekali. Ini olahraga yang gampang dimainkan oleh siapa saja, murah, dan kita berharap bahwa olahraga ini akan semakin berkembang. Oleh karena itu makanya kita mewadahi supaya para pemain itu punya wadah untuk berkompetisi, yang pada akhirnya nanti akan bisa arahnya ke prestasi. Serunya pertandingan Darts National Competition bisa disaksikan lewat live streaming di TikTok Champions TV Official dan Instagram @championstv.iag. Enggar Bagus dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi minum air hujan, langsung saja berkunjung ke Kebun Raya Indro Kilo, Boyolali, Jawa Tengah. Di kebun raya ini, pengelola telah menyiapkan air minum dari air hujan dengan menggunakan teknologi dan peralatan pengolahan elektrolisa banyu udan atau EBU. Loh, kok minum air langsung dari keran? Gak dimasak dulu? Gak bahaya tak? Tenang, sensasi minum air hujan ini merupakan fasilitas penunjang bagi wisatawan saat berkunjung ke Kebun Raya Indro Kilo, Boyolali, Jawa Tengah, agar pengunjung bisa minum air bersih setiap saat. Air hujan siap minum ini disebut juga dengan EBU atau elektrolisa banyu udan. EBU merupakan salah satu alat untuk memanen air hujan, kemudian diolah sehingga layak dikonsumsi. Cara kerjanya, saat hujan, air yang jatuh di atap ditampung, lalu disaring untuk membuang kotoran yang ada di atap. Selanjutnya, air hujan disaring menggunakan serat dakron untuk saringan mikro agar bersih dari debu kasar dan halus. Tak lupa juga saringan nano agar air hujan semakin bersih dari partikel nano. Jadi setelah kita saring sudah cukup bersih dari bahan-bahan pengikut, kita sterilisasi pakai ultraviolet. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pengolahan berikutnya yang menjadi pengolahan utama untuk air siap minum, yaitu elektrolisa. Apa itu elektrolisa? Elektrolisa adalah mengaliri air itu dengan arus DC. Proses elektrolisa guna memisahkan air yang bersifat asam dan bersifat basa.
Air yang bersifat basah inilah yang selanjutnya dapat dikonsumsi langsung melalui keran oleh para pengunjung kebun raya. Sementara air yang bersifat asam biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Gimana tadi rasanya? Seperti air yang udah dimasak. Oh, tadi berarti nyobain gitu ya? Air hujan siap minum ya? Oke, Dek ini gimana? Baru pertama atau sudah pernah nyobain sebelumnya? Baru pertama. Bagi Anda yang ingin merasakan air hujan dan belajar mengenal jenis tanaman langka dan tanaman obat, langsung saja datang ke Kebun Raya Indro Kilo Boyolali, Jawa Tengah. Koleksi tumbuhan di tempat ini terdiri dari 1.600 spesimen dan 380 spesies. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Pemirsa, Akademi Televisi Indonesia melakukan transformasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. ATVI berubah menjadi Institut Media Digital MTek dengan 3 program studi baru yang relevan dengan perkembangan industri media di tanah air. Sosialisasi perubahan Akademi Televisi Indonesia menjadi Institut Media Digital MTek dilakukan di tengah Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta Minggu pagi. Dengan format barunya ini, Institut Media Digital MTek menambah 3 program pendidikan unggulan yang relevan dengan perkembangan industri media di tanah air. Ketiga prodi tersebut antara lain bisnis digital, kajian film TV dan media, serta performing arts yang semuanya berjenjang strata 1 atau sarjana. Kalau dulu kita cuma punya produksi media, ya sekarang kita punya digital media advertising. Dan yang menarik lagi, di tahun ini kita akan buka untuk program studi S1 yaitu performing arts, kajian film TV media, dan bisnis digital gitu. Jadi sebenarnya kami di sini ingin berbagi gitu ya, berbagi artinya ini loh sekelasnya MTek ya atau tahunnya Indosiar SCTV itu punya sekolah. Selain membuka 3 prodi baru, pihak kampus juga menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa. Di samping itu, Institut Media Digital MTek juga didukung dengan dosen pengajar yang berpengalaman di industri media tanah air. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma dan saya Dinda Aidita pamit undur diri. Sampai jumpa.